Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Bekal Muslim. Nah, program ini udah sangat lama ya, berjalan sampai di 70 episode sekitar itu dan lebih mungkin ya. Dan program ini juga diasuh awal oleh sampai sekarang bersama Al Ustadz Dr. Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Lebih lekapnya Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau saat ini lokasinya di Jember, di sekitaran di studio Fatwa TV yang dekat Perumdos STDI, ya, STDI Jember, STDI Imam Syafi'i Jember. Nah, beliau juga mudir di sekolah tinggi tersebut. Sekarang, alhamdulillah, Ustadz bersama kita. Nah, kita sapa Ustadznya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sunnah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Pongki, kabar? antum ini sore ini ceria sekali, Pak Oh, Pongki. bagaimana nggak ceria? Allah. Begitu ketemu dengan mudir, Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana? Apa kabar Ustadz? Jangan-jangan, di sana? Pak Pongki. Iya. Gimana Ustadz? Kabar di sana saat STDI? Alhamdulillah sehat semuanya, Pak Pongki. Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Pendaftaran sudah mulai ya? Pendaftaran sudah mulai. Terus Alhamdulillah sudah selesai. pengumuman murid baru? Siswa baru? Malam nanti insyaallah. Oh, Malam Masya nanti Allah. kita umumkan. Masya Allah, Bismillah. barakallahu fiik, bismillah ya. Ustaz. Semoga kami mendoakan semua di sini antum diberikan kelancaran usahanya, juga semua Amin, apa yang amin. diupayakan oleh antum kepada STDI juga kepada Fatwa TV, barakallahu dan usaha-usaha yang Amin, lain. barakallahu fiik. Amin. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Oke. Ustaz. Iya. Ustaz, sedikit Ustaz, nasihat pembuka Ustaz. Bebas Ustaz mengenai Baik. bisnis terutama. Baik, Pak Pongki. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala nikmat tentu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pun demikian. Segala cobaan, bencana, petaka, dan berbagai macam halal yang tidak sejalan dengan selera kita, itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakan dan selalu ikrarkan, tanamkan dalam dirimu, dalam diri umat Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita. Hujan yang turun, badai yang menghembus, gempa bumi yang mengguncang, ataupun wabah penyakit yang menggerogoti kesehatan kita, dan berbagai macam hal yang lainnya yang menimpa kita, semua itu terjadi setelah terlebih dahulu ditulis, dicatat, dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Illa ma kataballahu lana. Itu terjadi semua atas izin dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memberikan solusi, Allah memberikan arahan. Setelah mengingatkan dan menanamkan dalam diri orang yang beriman bahwa segala yang terjadi itu atas kehendak Allah, terjadi atas izin Allah, Allah arahkan kita untuk selalu berlindung, meminta perlindungan, memohon agar selalu dibimbing, dikuatkan, diselamatkan, dan juga dilindungi. Dengan berfirman, Huwa maulana, dialah Allah yang akan mencukupi urusan kita. Sehingga kalau Anda hari ini mungkin masih saja dan terus dihantui oleh berbagai macam rasa was-was akan penyakit, rasa was-was akan rezeki, pekerjaan, hari esok, anak keturunan dan lain sebagainya, jangan pernah lupa. Huwa maulana, hanya Allah lah yang kuasa mengurusi urusan kita, mencukupi kebutuhan kita, dan melindungi kita dari segala yang kita khawatirkan. Karena itu kalau Anda takut, berlindunglah kepada Allah, karena hanya di sisi Allah tempat kita mendapatkan keamanan. Kalau Anda merasa lapar, merasa sakit, Anda merasa terancam, maka percayalah, yang kuasa memberi Anda makanan,
yang kuasa memberi Anda rasa aman, ketentraman, dan bahkan mengusir segala yang mengancam Anda, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa maulana. Itu pesannya. Itu perintah Allah yang hari ini masih sering kita abaikan. Banyak dari kita yang ketika khawatir akan sakit, apa yang dia lakukan? Bukannya segera meminta perlindungan kepada Allah, tetapi yang dia cari adalah konsultan kesehatan, suplemen. Yang dia cari adalah bisa jadi alat pelindungan diri, masker dan sejenis, tetapi dia lupa bahwa ada tempat pelindung. Ada yang kuasa menyelamatkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kita yang baru tergugah untuk memanggil dan menyebut nama Allah, menyeru nama Allah, tatkala dirinya betul-betul telah berada dalam titik yang nadir. Usaha semua telah dilakukan, namun tetap dia sakit. Usaha untuk memproteksi diri dari misalnya perampok, pencuri, penipu, ternyata gagal. Tetap saja dia tertipu dan akhirnya pailit. Barulah dia saat itu sadar untuk bersimpuh, memohon perlindungan kepada Allah. Namun walaupun terlambat, tetapi itu lebih baik dibanding tidak sama sekali. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk berkata bahwa sudah berlalu kesempatannya. Tidak. Kalaupun Anda telah berada di ujung perjalanan, sesaat lagi Anda terjebur dalam jurang, sesaat lagi Anda binasa, sekejap saja Anda misalnya celaka, maka jangan pernah ada putus asa. Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau telah berada di titik yang paling nadir dari usaha manusia, berada di pinggir Laut Merah, Firaun sudah ada di ujung mata. Sudah nampak bala tentara Firaun dengan segala bala tentara dan persenjataannya telah nampak oleh mata. Kaumnya Nabi Musa berkata, innala mudrakun, kita pasti tertangkap, kita pasti binasa. Tetapi iman seorang nabi, iman seorang yang betul-betul percaya kepada Allah mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah selalu bersama kami, Allah selalu bersama kita, dan Allah pasti memberi jalan keluar. Nabi Muhammad pun demikian. Ketika beliau telah berada di dalam gua, ya, di belakangnya tidak mungkin ada tempat pelarian. Ke depan telik sandi Quraisy bersama pasukan Quraisy telah berada di depan mulut gua. Tidak ada tempat untuk berlari. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai manusia biasa mengkhawatirkan nasib Nabi. Kalau nasibnya akan berakhir di sini, berakhir di gua Thaur. Padahal beliau sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Maka rasa cinta Abu Bakar menjadikan beliau galau. Sehingga beliau mengatakan, ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum ila mawdi'i qadamihi la ra'ana. Andai mereka nunduk saja melihat ke tempat kaki mereka berpijak, niscaya kita tertangkap, niscaya mereka bisa mengetahui keberadaan kita. Tetapi iman seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi minar rusul, iman yang sempurna mengatakan, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa persepsimu dengan dua orang yang selalu disandingi, didampingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akankah dapat terjatuh dalam celaka? Akankah dapat terkalahkan? Tidak. Di saat Anda merasa genting, hari ini informasi berita tentang wabah COVID, korban begitu banyak berjatuhan, informasi begitu masif disampaikan, mungkin Anda sampai pada titik nadir dari keimanan Anda, ketenangan batin Anda, sehingga Anda selalu dihantui oleh was-was. Maka saat inilah saat yang paling tepat untuk membuktikan diri dan mengobarkan iman bahwa la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali memang sudah suratan takdir. Dan kalau sudah ditakdirkan, apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang bisa menolaknya? Yang ada, dan itulah satu-satunya pilihan cerdas Anda adalah pasrah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah pilihan yang terbaik, pilihan Allah yang terbaik untuk Anda. Sehingga kalau Anda ridho, falaka ridho, Allah pun akan ridho denganmu. Wallahu ta'ala.
Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya agar semoga bisa menguatkan kita semua di sini, pemirsa dan pendengar radio yang tergabung dalam RVC bisa telepon ke link 021 212 32333 ya. Kami tunggu teleponnya. Baiklah Ustaz, kita bisa bacakan pertanyaan pertama ya Ustaz ya. Dari Hasbi Ramadan di Riau, Kabupaten Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arifin, saudara saya meninggal dunia. Beliau punya sisa kredit mobil sebanyak 15 bulan ya Ustadz, atau senilai 42 juta. Kredit mobil ini di dalamnya ada asuransi jiwa. Karena asuransi jiwa tersebut, hutang kredit beliau 15 bulan itu dilunasi oleh pihak asuransi. Pertama yang saya mau tanyakan, apakah hutang beliau sudah lunas menurut syariat setelah dilunasi oleh asuransi jiwa tersebut? Kedua, jika belum lunas menurut syariat, kemana kami salurkan 42 juta tersebut yang paling afdol? Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum wa kepada saudara Hasbi Ramadan di Kabupaten Kampar. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam skema kredit yang sering kali dilakukan di perbankan, memang kredit nasabah itu selalu atau sering kali di backup oleh asuransi. Sehingga ketika pihak yang berhutang itu meninggal dunia, maka sisa tagihannya akan di cover atau ditutup oleh perusahaan asuransi tersebut dan dianggap lunas. Maka dalam kondisi macam ini, pihak ahli waris tidak lagi perlu membayar hutangnya. Tidak lagi perlu membayar hutangnya karena memang hutang tersebut telah terbayarkan. Pihak bank, pihak yang menghutangi telah mendapatkan haknya, dan dalam hukum interaksi sesama manusia, dalam hukum muamalah, kalau hak itu telah sampai kepada pemiliknya walaupun dengan cara yang tidak baik, maka tanggung jawabnya telah terbebas. Contoh sederhananya, misalnya ada seorang pencuri mencuri, dan kemudian barang curian tersebut dicuri lagi oleh korbannya, atau dicuri oleh orang lain dan kemudian dihibahkan kepada pemilik pertama, atau dihadiahkan, atau dijadikan mas kawin, maka secara hukum hak itu telah sampai kepada pemiliknya, alias dia tidak lagi punya hak untuk menuntut di hari kiamat karena haknya telah kembali. Sedangkan dosa mencuri tetap melekat karena pelakunya belum bertaubat. Walaupun haknya telah kembali, ya tetapi pelakunya dalam kondisi belum menyesali, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di zaman Nabi. Unta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ufair. Unta Nabi itu diberi nama Ufair, dirampas oleh orang-orang musyrikin ya. Sedang digembala kemudian dirampas. Nah, salah satu yang ikut disandra adalah seorang wanita Ansar, muslimah, yang kala itu juga menggembala hewan ternaknya. Ikut dibawa oleh orang-orang musyrikin bersama hewan-hewan ternak yang lainnya. Maka dia dipenjara, dikurung. Di saat orang-orang musyrikin tersebut di pagi hari mereka sedang sarapan pagi di waktu duha, wanita tersebut mendapatkan kesempatan untuk kabur. Setiap kali dia berusaha mendekati onta tersebut mengeluarkan suara yang keras. Sampai akhirnya dia tiba kepada onta Nabi. Ternyata onta Nabi itu diam, nurut, ditunggangi pun nurut. Sehingga wanita itu segera menunggangi onta Nabi dan segera memacunya dengan kencang. Kaum musyrikin berusaha mengejarnya, namun tidak berhasil menangkapnya karena onta Nabi begitu cepat lajunya. Sehingga ketika Nabi SAW tiba di Madinah, wanita itu tiba di Madinah, para sahabat segera mengenali. Ufair, itu onta Nabi yang bernama Ufair. Namun subhanallah, onta tersebut, wanita tersebut setelah sampai dan turun dari ontanya, beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni nadartu lillah, aku bernadar kepada Allah, la in anjanillah, kalau Allah menyelamatkan aku akan menyembelih onta tersebut. Izinkan aku menyembelihnya. Maka Nabi mengatakan kepada wanita itu, bi'sa ma jazaiti, betapa buruknya engkau membalas onta tersebut. Onta itu sudah menyelamatkanmu, kok malah mau disembelih? La wa fa'al nadrin fi ma la yamlik. Tidak ada kewajiban untuk memenuhi nadar yang tidak engkau miliki. Onta itu bukan milikmu.
Ya, sehingga onta itu kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kisah ini Nabi mengatakan onta ini bukan milikmu, tetapi milikku maksudnya. Sehingga walaupun wanita tadi mengambil onta itu dalam konteks dia merampas dari orang musyrikin dan dia merasa itu memilikinya karena dia yang membawa pergi, ternyata Nabi mengatakan itu bukan milikmu. Itu adalah milikku. Ya, sehingga dari dalil ini sejenis dengan tadi, walaupun orang yang berutang itu belum membayar, namun dibayari oleh pihak asuransi sehingga pihak bank merasa haknya telah kembali utuh, maka ahli waris tidak lagi berkewajiban untuk membayarnya, walaupun beliau rahimahullah telah berdosa melakukan hutang piutang berbunga. Karena itu pesan saya akan lebih bijak bila pihak keluarga memperbanyak istighfar untuk beliau rahimahullah, semoga Allah mengampuni dosanya. Dan kalau pihak keluarga berkenan untuk bersedekah atas nama keluarga yang meninggal atau almarhum yang meninggal tersebut, maka itu suatu hal yang baik. Wallahu ta'ala alam. Walaupun tidak lagi ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayar hutang tersebut, karena memang hutangnya sudah lunas. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, semoga Bapak Hasbi Ramadan bisa menyaksikan acara ini dan insya Allah kami kirim ya link jawaban Ustaz tersebut kepada Japri WhatsApp antum. Barakallahu fikum Ustaz, semoga lega. Kemudian ini ada telepon masuk Ustaz, coba kita sapa nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa? Di mana? Dari Naila di Cikarang, Ustaz. Naila Cikarang, silakan. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik barang. Silakan Ibu. Ya. Kalau misalkan tetangga kita non-muslim, terus dia memberikan hadiah makanan ulang tahun, katanya ulang tahun anaknya. Bagaimana sikap kita, Ustadz? Apakah kita terima atau kita tolak? Itu sudah cukup? Ya, kalau sudah terlanjur kita terima, itu bagaimana juga? Baik, ya. Ibu. Terima kasih atas teleponnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, athaballah kepada Ibu Naila di Cikarang atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dan hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama telah menyatakan bahwa harta haram itu ada dua model. Haram karena fisiknya, karena bendanya seperti babi, bangkai, khamar dan sejenis, maka keharamannya berlaku pada semua orang. Harta haram yang kedua adalah haram karena cara mendapatkannya, yaitu misalnya makanan yang diambil dengan cara mencuri, menipu, maka ini haram hanya atas pelakunya saja, yang mencurinya, yang menipunya. Adapun pemiliknya tetap halal. Atau orang yang mendapatkan dengan cara yang halal dihibahkan oleh pemiliknya, silahkan ambil itu makanan milik saya, ambil saja, saya hibahkan kepada kamu, maka halal untuk dia. Nah, sedangkan hadiah ulang tahun itu tidak termasuk dari keduanya. Bukan benda yang haram karena fisiknya, bukan daging babi, bukan bangkai, dan juga bukan barang yang didapat dengan cara-cara yang tidak baik, tidak benar. Yaitu dia diberikan hadiah, dikirimi bahkan ke rumah kita, maka secara hukum itu halal. Urusan itu adalah digunakan untuk perayaan-perayaan yang tidak syar'i, maka itu tanggung jawab pemiliknya, tanggung jawab yang mengadakan ulang tahunnya. Kita sebagai seorang muslim punya kewajiban menasihati, menyampaikan bahwa acara-acara semacam ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada tuntunan dalam Islam. Perayaan-perayaan sejenis menganggap bahwa hari itu harus dirayakan sebagai bentuk doa atau upaya untuk memperpanjang umur atau menghindari malapetaka. Kalau dalam bahasa Jawa itu selamatan, agar nanti umur selanjutnya itu selamat dan tidak ada mara bahaya. Maka ini semuanya adalah hal-hal yang tidak ada tuntunnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tanggung jawab yang berulang tahun. Adapun Anda sebagai tetangga, sebagai kawan, halal untuk menerima hadiah tersebut atau kiriman tersebut. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz, jadi halal ya untuk ibu tadi yang bertanya, insya Allah semoga lega ya. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Doni Irawan di Riau, Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Arifin. Saya ikut asuransi sudah 9 tahun. 4 bulan yang lalu saya berhenti karena sudah tahu bahwa asuransi itu haram. Total premi yang sudah saya bayarkan selama keikutsertaan tersebut dalam kurun 9 tahun sebesar lebih kurang 115 juta.
Namun yang saya terima saat keluar dari asuransi adalah Rp 80 juta rupiah, 85 juta rupiah. Dengan rincian pada tahun ke-7 keikutsertaan saya ambil 30 juta untuk keperluan umroh, dan ketika saya keluar dari asuransi pada tahun ke-9 ini sisanya 55 juta. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya ya Ustadz? Baik. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Saudara Doni Irawan di Bengkalis ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Yang pertama, asuransi itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, bahkan itu asuransi itu syarat dengan praktek-praktek riba dan gharar, ketidakpastian dalam akad komersial ya. Sehingga seyogianya setiap muslim menghindari hal-hal yang semacam ini, karena ini transaksi-transaksi yang menyimpang dari tuntunan syariat, mengandung unsur riba, mengandung unsur gambling. Yang kedua, kalau itu sudah terlanjur dan alhamdulillah saudara Doni sudah berhenti, ini perlu disyukuri dan apresiasi. Maka kalau tadi dikatakan bahwa premi yang telah disetorkan 115 juta dan yang dia dapat ketika berhenti hanya 85 juta, maka dana tersebut sudah digunakan 50 jutanya untuk umroh dan sisanya 35 juta, maka yang dizakati adalah yang 35 juta saja kalau masih tersisa. Ya, kalau masih tersisa dizakati bersama dana-dana kita yang lainnya yang mungkin ada di rekening ataupun di bawah bantal atau di brankas kita atau yang lainnya, kita kalkulasikan hasilnya, kita kalikan dengan 2,5%, maka itulah zakat yang harus kita keluarkan. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya, seperti itu cara membayar zakatnya. Berikutnya pertanyaan dari Mas Deni di Jawa Timur, Bojonegoro. Assalamualaikum Ustaz Arifin. Bagaimana hukum uang santunan perusahaan asuransi milik negara? Kita tidak ingin ikut asuransi, tapi saat bayar pajak kendaraan otomatis bayar asuransi itu. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Gitu. Ya. Baik, barakallahu fiik. Wa thabakumullah kepada saudara Deni di Bojonegoro atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Memang faktanya dalam aturan pemerintah yang ada saat ini bahwa siapapun yang berkendara atau memiliki kendaraan, dia akan secara otomatis ya ikut dalam asuransi kendaraan tersebut ataupun asuransi kecelakaan. Yang itu memang sudah menjadi mekanisme dan aturan formal, sehingga tidak satupun yang mengalami kecelakaan kendaraan bermotor kecuali dia akan mendapatkan polis asuransi. Maka dalam praktek semacam ini termasuk harta syubhat ya, karena antara dana yang kita setorkan dan dengan dana yang kita terima itu ada selisih. Kita tidak tahu berapa selisihnya. Sulit untuk bisa menghitung berapa yang kita setorkan dan berapa yang kita dapat, selisihnya berapa rupiah. Karena itu dalam harta-harta yang syubhat, yang bercampur antara yang halal dengan yang haram, solusinya adalah dengan cara dihindari. Ya, dihindari, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan dalam rangka berlepas diri dari harta yang diragukan kehalalannya. Namun bila Anda sendiri ternyata adalah pihak yang membutuhkan, misalnya ada orang yang miskin ya, tidak mampu secara finansial, secara ekonomi, kemudian mengalami kecelakaan atau baik kecelakaan dengan orang lain, tabrakan atau ditabrak atau yang sejenis, maka tidak mengapa Anda menggunakan dana tersebut, karena memang Anda termasuk pihak yang berhak menerima atau menjadi sasaran menyalurkan dana-dana yang semacam ini, karena memang Anda membutuhkan. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda cukup, Anda mampu dan memiliki aset atau memiliki finansial, maka akan lebih selamat bila Anda menyalurkannya dana ini kepada orang-orang yang membutuhkannya, kaum fuqara, masakin dan yang sejenis dengan mereka. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Ivo Sofina Katili. Wah, Masya Allah. Di Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz Arifin.
Assalam. Ana telah melakukan proses penutupan asuransi yang Ana ikuti. Sudah ditutup. Untuk itu ada dana Ana yang dikembalikan oleh pihak asuransi meskipun nilainya tidak sesuai dengan jumlah premi yang telah Ana bayarkan selama jadi nasabah dalam kurung rugi. Dana premi yang akan dikembalikan ini sudah termasuk dengan nilai pengembangan. Seperti ini, apakah Ana bisa memanfaatkan seluruhnya? Kondisi seperti ini, apakah Ana bisa memanfaatkan seluruhnya sebagai perhitungan dana pokok yang telah Ana bayarkan dalam bentuk premi atau bagaimana ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada saudara Ivo atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila faktanya seperti yang Anda jelaskan bahwa premi yang Anda setorkan dengan polis ataupun pengembalian yang Anda terima ternyata tidak sama, bahkan yang Anda terima lebih kecil dibanding yang Anda setorkan, maka Anda halal menggunakan semuanya, walaupun dari pihak asuransi mengklasifikasikan sebagian itu merupakan dana pokok, sebagian lagi merupakan pengembangan. Tapi intinya itu hanya mekanisme di administrasi mereka. Prakteknya adalah Anda store 10 juta dan kemudian mendapatkan 8 juta misalnya. Yeah. Maka 8 juta tersebut semuanya adalah harta Anda. Adapun mereka memilah 5 jutanya pokok, 3 jutanya pengembangan, itu adalah mekanisme di administrasi mereka. Tidak ada kaitannya dengan diri Anda. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik Ustaz, Masya Allah. Masya Allah. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Gunawan Suhemi di Jakarta Selatan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Arifin. Ana mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya menjadi agen ekspedisi JXX? Mengingat di sana ada asuransi terhadap barang yang diekspedisikan. Jazakallah khairan. Ya. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada saudara Gunawan di Jakarta Selatan atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Sebatas yang saya ketahui bahwa asuransi dalam ekspedisi itu pilihan, ya, alias bila customer menginginkan asuransi maka barulah kirimannya itu diasuransikan. Iya. Tapi bila tidak, maka kirimannya paketnya tidak diasuransikan. Iya. Akan tapi saya tidak tahu apakah secara otomatis perusahaan ekspedisi itu mengasuransikan semuanya. Iya. Sehingga ketika nasabahnya meminta diasuransikan maka akan ada asuransi tambahan. Iya. Maka ini sangat mungkin terjadi, ya. Intinya asuransi itu bukan kebijakan karyawan, tapi itu adalah kebijakan dari manajemen atau perusahaan. Yeah. Sehingga karyawan tidak ada pilih memilih. Namun karena sebagai karyawan otomatis Anda harus tahu diri. Apakah Anda bagian yang menerima pengiriman barang tersebut sehingga akan memfasilitasi, mendaftarkan, menginput data customer ke sistem asuransi yang sudah terjalin dengan perusahaan Anda, atau Anda justru di sektor lapangannya, di kurirnya, di drivernya yang tidak ada kaitannya dengan praktek asuransi. Maka kalau Anda di lapangan dan di bagian gudang yang tidak tahu menahu dan tidak terlibat sama sekali dengan asuransi, maka tidak ada ragu bahwa pekerjaan Anda halal dan penghasilan Anda pun halal. Tapi ketika Anda berada di meja depan, ya, yang bagian melayani customer, sehingga ketika customer minta servis asuransi Anda akan menginputkan datanya, memintakan keterangan dan lain sebagainya, berarti Anda telah terjatuh dalam tahun, ya, tolong menolong dalam perbuatan yang menyimpang dari tuntunan syariat. Sehingga Anda bisa dikatakan pekerjaan Anda bercampur antara yang syar'i dengan yang tidak syar'i, yang halal dengan yang haram. Maka demikian pula penghasilan Anda, penghasilan yang bercampur. Makanya kalau memang Anda menerima gaji, Anda bisa menyisihkan sebagainya untuk Anda salurkan kepada kaum fuqara dan masakin dalam rangka berlepas diri dari sebagian penghasilan Anda yang didapat dari layanan atau memberikan layanan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, semoga bisa lega ya, yang bagian operasional yang di bagian lapangan dan setia, Masya Allah. Kemudian Ustaz, pertanyaan dari Ade Rosyidah.
Ade Rosyida di Jawa Barat, Bandung. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Arifin. Saya suka mendapat tawaran pembiayaan seperti ini ya Ustadz. Hasil 18% per tahun. Pembiayaan pepaya California. Bagi masyarakat yang ikut serta membiayai proyek budidaya pepaya California ini mendapatkan kontribusi dengan harga per satu unit penyertaan sebesar 2,5 juta atau setara dengan 1.000 kg pepaya. Jangka waktu pembiayaan ini selama 2 tahun dengan proyeksi margin keuntungan sebesar 18% PA. Kemudian yang akan dibagikan per tahun. Yang ingin saya tanyakan ya Ustadz, apakah ini halal? Jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada saudara Ade Rosyida di Bandung ya. Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ya, amin. Dalam skema kerjasama bagi hasil atau pembiayaan usaha, idealnya seorang pemodal itu bukannya sekedar mendapatkan hitungan bagi hasilnya, tetapi juga mendapatkan penjelasan secara tuntas tentang resiko usaha kalau gagal, apa yang akan terjadi dan apa yang harus ditanggung oleh investor atau pemodal. Karena semua orang ketika dalam kondisi normal dan bahkan untung, semua orang ikut, semua orang rela, senang. Tapi belum tentu semua orang siap untuk menerima resiko investasi. Kalau ternyata gagal, tidak panen atau harga jualnya rendah, sehingga proyeksi keuntungan tersebut meleset atau bahkan tidak dapat sama sekali, maka apa yang terjadi? Seharusnya pemodal siap bahwa dia harus siap rugi. Itu namanya investasi, itu namanya wirausaha. Adapun kalau modal dia harus tetap kembali utuh, tidak ada opsi rugi, maka ini bisa dikatakan adalah hutang piutang yang berbunga dan itu adalah riba. Ya. Kemudian yang kedua, dalam usaha ya tidak hanya untung yang dipikirkan, tetapi ada aset. Jangan-jangan dari dana yang terkumpul itu dibelikan lahan pertanian, dibelikan alat-alat pertanian. Siapa yang akan memiliki aset semua itu? Iya. Jangan hanya mengembalikan modal dan pembagian hasilnya, tapi dalam skema bagi hasil, dalam skema perserikatan dagang dalam Islam, ada dikenal dengan namanya capital gain. Apresiasi market, apresiasi pasar terhadap nilai saham kita. Yeah. Dan juga ada yang kedua namanya kepemilikan terhadap unit usaha. Yeah. Termasuk aset-aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Sehingga persentase modal itu harus dijelaskan. Anda store sekian rupiah, itu senilai dengan sekian persen dari saham unit usaha yang dikerjakan atau perusahaan yang dijalankan. Sehingga pemodal bukan hanya mendapatkan bagi hasil, tapi juga mendapatkan saham, kepemilikan atas unit usaha, dan juga mendapatkan capital gain apresiasi market terhadap saham perusahaan. Antara apresiasi pasar terhadap nilai saham dan keuntungan yang berhasil dibukukan itu dua hal yang berbeda. Karena apresiasi market itu belum tentu terwujud, belum tentu dicairkan ya, karena pemilik saham tidak menjualnya. Dia hanya bisa mendapatkan dan menikmati capital gain, keuntungan atau apresiasi market terhadap nilai sahamnya ketika dia menjual saham. Tapi kalau dia tidak menjualnya, maka dia hanya memiliki hitam di atas putih saja. Yang dia dapat hanya dari dividen bagi hasil dari unit usaha yang dijalankan. Yeah. Intinya dalam bekerja sama permodalan tidak hanya persentase keuntungan yang harus dibicarakan, yang disepakati, tapi adalah berapa persen saham yang dimiliki, yang dibeli, kemudian kepemilikan terhadap aset dan unit usaha yang dijalankan, dan juga tanggung jawab ketika terjadi gagal usaha. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, ada 3 faktor yang penting ya, Ustaz, ketika penanaman modal seperti itu ya, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz, atas ilmunya. Berikutnya, Ustaz, pertanyaan dari Dendi Alamsyah di Banten, Cilegon. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Arifin. Ana berencana ingin membangun rumah dan saat ini sedang dalam tahap pengajuan ke bank syariah. Namun ada dapat kendala seperti ini ya Ustadz. Pertama, terkait praktek akad murabahah bahan material dan bahan materialnya.
murabahah bahan materialnya. Adakah solusi yang syar'i ya Ustadz? Ya, kemungkinan besar bisa diaplikasikan dengan mudah oleh bank syariah. Itu nomor satu. Kedua, terkait asuransi jiwa, pihak bank syariah tetap meminta adanya asuransi jiwa dan asuransi tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam harga jual bank. Lantas bagaimana ini solusi yang baik ya Ustadz? Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada saudara Dendi Alamsyah di Banten. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada saudara Dendi, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam skema KPR atau pembiayaan perbankan, baik syariah ataupun konvensional, memang asuransi jiwa itu melekat. Karena pihak bank khawatir kalau nasabah nanti mati di tengah jalan, sehingga kreditnya macet. Dengan adanya asuransi jiwa, maka sisa tagihan itu akan dibayar oleh perusahaan asuransi. Ini telah menjadi mekanisme. Sebagai solusinya, maka sebetulnya ketika saudara Dendi bisa bernegosiasi dengan pihak bank, agar pihak bank lah yang mengasuransikan, bukan nasabah yang mengasuransikan. Maka kalau itu bisa dilakukan, maka itu tanggung jawab bank, bukan tanggung jawab saudara Dendi Alamsyah, ya. Namun permasalahannya dalam SOP normatifnya, nasabahlah yang akan mengasuransikan, ya, menandatangani asuransi kredit tersebut, ya. Tapi kalau bisa disepakati bahwa yang mengasuransikan adalah pihak perbankan, maka itu tanggung jawab perbankan dan nasabah lepas dari tanggung jawab asuransi ini. Yang kedua, skema murabahah yang ada dalam Islam itu mengharuskan penjual telah memiliki barang terlebih dahulu. Yaitu dengan mengatakan, barang ini saya beli seharga 100 juta dan akan saya jual kepada Anda sebesar modal saya membelinya plus keuntungan sekian persen. Misalnya 10%, 20%, 30%. Itu namanya murabahah. Sehingga syarat utama murabahah yang dibenarkan dalam Islam adalah punya barang dulu, kemudian menjualnya dengan menyebutkan modal yang dikeluarkan untuk pengadaan barang tersebut, dan mempersyaratkan adanya riba, adanya keuntungan sekian persen atau sekian nominal sekian rupiah. Sedangkan praktek murabahah yang di perbankan ketika ingin mengadakan akad murabahah, perbankan belum memiliki barang yang diperjualbelikan. Sehingga para ulama mengkritisi penamaan akad ini dengan murabahah karena faktanya tidak sesuai dengan kriteria murabahah yang ada dalam literasi fikih. Praktek ini lebih tepat disebut dengan janji jual. Karena prakteknya bank berkata, saya akan membeli bahan bangunan yang senilai 100 juta dan kalau sudah saya beli akan saya jual kepada Anda senilai 130 juta. Konsumen pun juga demikian. Saya berjanji akan membeli atau berkomitmen akan membeli barang yang Anda beli senilai 100 juta akan saya beli dengan 130 juta. Makanya para ulama mengatakan praktek murabahah kontemporer itu tidak layak disebut murabahah. Lebih tepat dikatakan janji jual atau janji beli. Nah, janji jual dan beli ini kalau sudah dianggap sebagai ikatan akad yang mengikat kedua belah pihak, maka ini gharar, ini riba. Karena prakteknya terjadi adalah bank berkomitmen menghutangi, nalangi, dan kemudian mendapatkan pengembalian lebih. Dan ini adalah riba. Ya, ini adalah riba. Nah, karenanya praktek murabahah semacam ini banyak dikritisi oleh para praktisi dan juga para pakar ekonomi Islam, ya. Di saat perbankan-perbankan yang menamakan dirinya sebagai perbankan syariah, namun prakteknya ternyata masih jauh dari konsep yang betul-betul syar'i, karena yang terjadi bukan murabahah tetapi janji jual, janji beli, sehingga yang ada adalah menjual barang belum dimiliki, padahal itu terlarang dalam Islam. La tabi' ma laysa indak, jangan engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Dan ini bentuk lain ataupun
kamuflase dari praktek-praktek riba yang ada di perbankan konvensional. Wallahu taala alam. Begitu ya Ustadz ya. Jadi kata-kata akan itu menjebak sekali ya Ustadz ya. Akan beli, akan jual, begitu Ustadz ya. Kata-kata akan Karena prakteknya belum memiliki barang ya. Iya itu dia tuh. Barakallahu fikum. Nah solusinya sebagai solusi Pak Pongki, ya. Solusinya adalah bank beli dulu, barulah menjual. Baru jual ke kami, ya. Baru ada jual beli, ya. Ya, karena itu di beberapa negara Arab, perbankan itu punya aset, punya barang, punya gudang. Sehingga ketika orang mau beli barang, dia beli di gudangnya bank tersebut, sehingga membeli barang yang sudah ada, barang yang sudah dimiliki oleh bank. Allah alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Baiklah, ini ada telepon masuk Ustaz. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa di mana? Said Malang. Ya, silakan Pak Said. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya ini tentang, kan sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi yang buat nyari duit tuh. Jual beli apa? Yang saham-saham itu Ustaz, kan banyak itu sekarang. Ya. Banyak. Nah, itu hukumnya gimana itu ya? Nyari uang menggunakan itu apa jual di saham gitu loh. Jual beli saham, oke. Iya. Sudah cukup Pak? Itu saja Bapak? Cukup. Baik, terima kasih atas teleponnya Fatwa TV. Barakallahu fiik wa tabaraka kepada Pak Said atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Jual beli saham. Kalau betul-betul beli saham dari pemilik saham, betul orang yang memiliki kemudian dijual, sehingga terjadi akuisisi saham, terjadi pembayaran dan terjadi serah terima saham, sehingga kepemilikan dan juga tanggung jawab atas saham tersebut, yang itu merupakan data kepemilikan atas perusahaan berpindah dari penjual kepada pembeli, maka ini jual beli yang halal selama perusahaannya bergerak di bidang yang halal. Namun kalau pembelian saham itu dilakukan dengan para broker, ya seringkali di pasar sekunder, di lantai bursa itu terjadi praktek-praktek jual beli saham dengan para broker. Broker itu tidak punya saham. Dia hanya mendapatkan kepercayaan untuk mengelola saham yang dimiliki oleh banyak orang. Namun saham-saham tersebut dijual secara singkat ya, di pagi hari di pembukaan pasar modal dijual dengan harga misalnya Rp5.000, kemudian di sore hari di penutupan pasar modal dijual lagi atau dibeli kembali saham yang telah dia jual itu dengan harga yang bisa jadi naik, bisa jadi harga yang turun. Namun dalam prakteknya tidak pernah terjadi serah terima saham. Yang ada hanya margin saja. Jadi beli saham senilai 1 miliar, bayarnya hanya 10%. Di pagi hari, di sore hari saham yang telah dibeli itu dijual kembali. Dan dalam praktek beli dan jual ini tidak ada serah terima saham. Yang ada hanya bayar uang muka, dan di sore hari ketika dibeli kembali, maka uang muka tersebut bisa jadi dikembalikan utuh kalau nilainya tidak berubah. Kalau terjadi pertambahan nilai sahamnya naik, maka pembeli untung karena akan mendapatkan selisih harga. 100 juta dikembalikan ditambah pertambahan nilainya atau kenaikan harga sahamnya. Kalau ternyata nilai sahamnya turun, maka 100 juta dipotong penurunan nilai saham tersebut atau rugi pembeli dalam hal ini. Ini para spekulan semacam ini sejatinya tidak membeli saham, mereka sejatinya sedang berjudi, sedang berspekulasi tentang nilai saham perusahaan, seperti taruhan. Ini telur ini kuningnya 1, 2, atau buah manggis ini isinya ada berapa, tebak-tebakan semacam itu. Sama dengan praktek jual beli saham dengan yang short selling semacam ini kira-kira nanti naik atau turun. Oh, saya pasang di angka naik, untung sekian. Kalau saya pasang di angka turun misalnya. Ini sejatinya adalah praktek perjudian atau gambling yang tidak dibenarkan dalam Islam. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiikum Ustaz. Ya, bagi yang bertanya, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Arifin ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan dari Risman
Risman Nuryadi di Sragen, Indonesia, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz Arifin, Ana bekerja di perusahaan swasta dengan alasan kondisi ekonomi yang sulit saat ini, dalam kurung, di mana perusahaan terlilit hutang yang banyak, kurung tutup. Perusahaan memotong gaji kami dengan semena-mena, dengan hanya memberitahukan melalui surat edaran kepada kami. Lantas apa hukumnya jika ada karyawan yang menjual barang atau aset milik perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan sejumlah gaji yang dipotong oleh perusahaan itu ya Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik. Barakallahu fiik wa sabakumullah kepada Saudara Risman di Sragen atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam hubungan kerja, transparansi dan juga kerelaan, suka sama suka ini seharusnya ditempuh secara transparan ya. Ketika perusahaan tidak lagi mampu membayar karyawan karena memang kondisi ekonomi sedang turun, hendaknya karyawan ini diajak diskusi dengan baik-baik bahwa perusahaan tidak mampu membayar karena memang kondisi ekonominya yang sedang sulit, keuangannya sedang sulit, tidak mampu membayar penuh. Sehingga bagi siapapun yang ingin tetap bertahan dengan gaji yang dikurangi, artinya ada kontrak ulang, ya, kontrak kerjasama ulang antara perusahaan dengan karyawan. Kalau ternyata karyawan memilih untuk dirumahkan, maka itu yang terbaik. Kalau karyawan memilih untuk mengundurkan diri, maka itu yang terbaik. Kalau karyawan memilih tetap bertahan dengan gaji yang dipotong misalnya, selama itu disepakati secara bersama-sama, maka insya Allah tidak masalah itu dicapai. Namun pengambilan keputusan secara sepihak tentu ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Tapi sebaliknya pun juga demikian. Menjual aset perusahaan tanpa izin ini juga tidak dibenarkan secara tuntunan syariat. Seharusnya kalau memang tidak lagi siap dengan pekerjaan di perusahaan tersebut, yang perusahaan juga tidak mampu memberikan gaji full, akan lebih baik bila sama-sama terbuka, perusahaan mengatakan tidak lagi mampu mengerjakan, dipersilakan yang mundur-mundur, yang pengen lanjut maka karena perusahaan hanya mampu memberikan gaji sekian rupiah, ya, dan karyawan pun demikian, punya pilihan untuk memilih, sehingga secara terbuka saling rela. Adapun saling menyandra atau saling mengambil hak ini adalah praktek-praktek yang tidak dibenarkan secara tuntunan syariat Allah Ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi nggak boleh ya Ustaz ya ambil langsung sesuai dengan gaji yang dipotong. Baiklah, ini sudah ada penelpon datang, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Aryo ya di Pekanbaru ya. Iya Pak Pong. Barakallahu fikum. Iya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Firosa. Yang pertama itu, di bank syariah itu ada dua jenis tabungan, itu dengan wadiah dan mudharabah. Kalau kita memilih tabungan yang mudharabah itu apakah riba Ustaz? Ya. Itu saja Ibu. Wah. Ada lagi? Ada lagi? Nah, yang kedua itu Ana mempunyai anak di bawah yang belum balik. Itu sering Ana suruh ke warung untuk belanja dengan menitipkan uang dan kertas belanja anak-anak. Itu apakah boleh Ustaz? Karena anak ini masih di bawah umur gitu, belum balik untuk melakukan aksi. Itu aja Ustaz. Ya, terima kasih buat atas teleponnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa ta'ala kepada Ummu Aryo di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ya. Yang pertama, kalau kita memang membutuhkan rekening, maka saya sangat menyarankan untuk menggunakan rekening yang wadiah, yang tanpa pengembangan, tanpa pertambahan, dan juga tanpa biaya administrasi. Dan alhamdulillah di perbankan-perbankan syariah sudah ada rekening tersebut, sehingga ketika kita menyimpan dana tidak ada pertambahannya dan juga tidak ada potongan administrasinya. Adapun skema mudharabah yang ditawarkan, maka sebatas yang saya ketahui, skema mudharabah yang dijalankan di perbankan saat ini belum ada yang sesuai dengan tuntunan syariah.
sehingga hasilnya pun tentu tidak syar'i, tidak halal. Karena itu pilihlah wadiah, rekening dengan konsep wadiah. Yang kedua, mengirimkan anak kecil untuk pergi ke warung dengan dibekali kertas dan juga uang, maka ini insya Allah tidak masalah. Ya, tidak masalah karena ini sama saja bertransaksi dengan surat. Bertransaksi dengan surat, dan alhamdulillah zaman sekarang bukan lagi anak kecil, bahkan mesin pun bisa bertransaksi. Kalau kita pergi ke misalnya ke tempat-tempat umum, di mall ataupun di stasiun, bandara, kita dapatkan di sana mesin penjualan. Kita bisa dapat kopi, bisa dapat minuman dan bahkan jajanan serta yang lainnya secara otomatis. Kita masukkan uang 10.000, kita pencet tombolnya, keluar air minum. Ini terjadi transaksi tanpa ada komunikasi. Kenapa? Karena mesin tersebut sudah diprogram dan program itu mewakili penjual. Karena yang memprogramnya adalah penjual. Sehingga ketika kita membelinya itu berarti kita sama saja sudah bertransaksi dengan wakil dari penjual. Ya, termasuk ketika kita mengirimkan anak kecil dengan dibekali kertas. Ya. Dan masalah harganya kita sepenuhnya percayakan kepada penjual, karena penjual sudah kenal, sudah tetangga, ya, akan menjual dengan harga yang sewajarnya atau yang dikenal dengan harga pasar. Dan ini insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jalannya. Bagi Ummu Aryo, boleh tuh kata Ustaz. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari Ummu Naufal di Bekasi, Ustaz. Ummu Naufal di Bekasi bertanya seperti ini. Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila diajak kerjasama untuk mendirikan usaha pembuatan mesin kremasi? Jazakallah khair. Ya. Barakallahu fiik wa taqaballahu kepada Ummu Naufal atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Membakar mayit itu bukan ajaran yang dibenarkan dalam Islam. Karena menyakiti mayit itu termasuk terlarang dalam Islam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la tu'tul amwat. Janganlah kalian menyakiti orang-orang yang sudah mati. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW menjelaskan bahwa memotong tangan atau memotong anggota tubuh orang yang sudah mati itu bagaikan memotong orang yang dalam kondisi masih hidup. Ya. Maka tidak boleh, ya, apalagi dengan cara-cara semacam ini, apalagi itu diyakini sebagai cara penyelesaian yang benar dalam mengurus jenazah. Ini menyimpang dari tuntunan syariat. Karena itu kita tidak boleh melakukan kontribusi atau memiliki kontribusi terhadap praktek-praktek dosa semacam ini. Walaupun bukan kita yang membakarnya, tapi kita yang menyediakan mesinnya. Kita yang memproduksi bahan bakarnya misalnya. Kita yang menyervis mesin tersebut ketika rusak, maka kita berdosa karena kita telah ta'awun dalam perbuatan yang haram dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas semuanya. Yang jelas tidak boleh ya Ustaz, usaha itu kerjasama tidak boleh. Saat kita masih memiliki 3 menit Ustaz, semoga ini masih cukup waktunya. Dari hamba Allah di Jawa Tengah Surakarta Ustaz. Bismillah, Ustaz ingin bertanya nih kita, bagaimana hukumnya menjual belikan buku elektronik atau e-book, baik e-book impor dalam negeri, impor atau dalam negeri. Sedangkan kita tidak tahu e-book itu resmi atau tidak, sudah dapat izin dari penulis atau belum. Nah, bagaimana hukumnya? Mohon, dan juga ini muslim atau kafir? Jazakallahu khair atas jawabannya. Baik. Barakallahu fiik wa tabaarakallah kepada saudara kita di Surakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Harta seorang muslim ataupun orang ahlul kitab atau orang kafir, selama dia bukan kafir harbi, itu dilindungi secara aturan syariat. Sehingga kita tidak boleh mengambilnya dengan cara-cara yang tidak benar atau dengan cara-cara yang tidak ilegal. Dengan cara yang legal, tidak legal ya. Tidak resmi. Ya, tidak resmi. Nah, kalau kita tidak tahu, maka hindari. Ya. Kenapa demikian? Kenapa perlu dihindari? Karena pencurian, manipulasi, dan juga eksploitasi terhadap hak orang lain itu banyak terjadi zaman sekarang. Yeah. Kalau Anda tidak tahu, maka hindarilah. Karena itu termasuk minimal, termasuk harta yang syubhat, pekerjaan yang syubhat. Yeah.
sampai Anda betul-betul yakin bahwa barang itu Anda dapatkan dengan cara yang legal. Kecuali bila agen yang menjualnya itu adalah agen yang terpercaya. Seperti ketika kita membeli produk di agen, dealer, misalnya perwakilan cabang, misalnya distributor, maka insya Allah mereka mendapatkan barang itu dengan cara-cara yang legal. Walaupun ada kemungkinan mereka juga mendapatnya dari para pengepul, para pencuri, para penipu mungkin, tetapi secara ghalabatul dhon, praduga kuat, mereka mendapatkannya secara legal. Tapi kalau di dunia maya yang penuh dengan segala macam model manusia, maka kita harus selektif. Apalagi ini berkaitan dengan urusan perut, urusan rezeki, penghasilan. Jangan sampai kita memberikan nafkah, memberikan penghasilan kita kepada keluarga kita, sedangkan kita tidak tahu status kehalalan ataupun keharamannya. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah atas perjawaban antum atas pertanyaan tadi mengenai jual beli e-book menutaskan acara kita sore hari ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah cukup banyak pertanyaan yang sudah antum jawab, sekitar ada 15 atau 12 pertanyaan. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi ilmu yang ada pada antum. Amin, amin. Amin, Allahumma. Boleh kami tutup acaranya, Ustaz? Ahlan salam Pak. Barakallahu. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara interaktif Bekal Muslim. Semoga Allah temukan kita di pekan depan di acara yang sama, jam yang sama, dan ustadz yang sama, insya Allah. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.